Disclaimer, cerita ini katanya pernah kejadian. Tapi kalau tiba-tiba ada noni Belanda duduk di bangku kelas sambil ngopi, itu kerjaannya AI ya, bukan penampakan sesungguhnya. Semua gambaran dan suara dibuat dengan teknologi AI, bukan hasil rekaman astral. Anggap aja ini hiburan. Lantai terdapat cairan merah, merupakan cerita misteri paling populer di komplek SMA favorit di Malang ini, yang gedungnya merupakan bangunan lama menggunakan upin berwarna kuning. Anehnya, dihiasi bercak merah, mulai merah hingga kecoklatan. Lantai terdapat cairan merah, merupakan cerita misteri paling populer di komplek SMA favorit di Malang ini, yang gedungnya merupakan bangunan lama menggunakan upin berwarna kuning. Anehnya, dihiasi bercak merah, mulai merah hingga kecoklatan. Konon, walau upin itu telah ditukar dengan yang baru, tetap akan muncul bercak yang sama. Sebagian orang berupaya menggantinya, kerap jatuh sakit atau kesurupan. Salah satu cerita pemicu lantai berdarah ini lantaran dulunya SMA ini menjadi tempat penyiksaan tentara masa perjuangan. Di sekolah ini terdapat terowongan, tepatnya di lantai panggung aula yang tertutup lantai kayu, serta dapat dibuka selebar tubuh manusia. Pernah ada 2 siswa mencoba masuk dan mengalami hal yang menyeramkan. Siswa pertama hanya merangkak sepanjang setengah jalan, serta kembali sembari berteriak histeris lantaran trauma. Sedangkan siswa kedua ditemukan 2 minggu kemudian di stasiun kota dalam situasi tidak normal. Ada lagi cerita siswa yang mengikuti aktivitas paskibra. Sebagai calon anggota, siswa harus melakukan diklat supaya resmi masuk dalam organisasi. Salah satu agenda diklat yaitu berkeliling sekolah di malam hari, hanya dengan membawa 1 lilin serta 3 batang korek, di mana calon anggota baru harus naik ke lantai 2 sendirian serta masuk ke salah satu kelas. Siswa itu mengaku waktu itu sebelum naik ke lantai 2 mendengar teriakan menyayat yang terdengar seperti teriakan seorang siswi. Kontan beberapa senior segera naik, namun anehnya tidak ada seorang pun di lantai 2, kecuali beberapa senior yang bertugas jaga serta berakting di sudut lorong untuk menakuti juniornya. Setelah dicek, saat itu giliran junior cowok yang mengadu nyali. Lalu siapa yang berteriak? Ada lagi kisah mantan ketua OSIS SMA tersebut. Hari itu adalah hari sial baginya. Dia harus bertemu sosok pocong di lantai 2 lorong SMA. Waktu itu dia juga tengah mengikuti diklat paskibra. Saat tiba di lorong, dia melihat ada sosok pocong di lantai yang berguling-guling, lalu berdiri tegak 180 derajat. Sesaat sebelum akhirnya menghilang. Satu hal yang dipercaya, sosok yang dia lihat itu tidak menampakkan diri pada beberapa senior yang saat sedang bersamanya. Ada lagi peristiwa yang dihadapi seorang siswa waktu malam hari setelah selesai berlatih paskibraka. Dia berniat mengembalikan bendera ke ruangan OSIS, tapi saat dia akan mengambil tasnya di meja, melihat sosok tentara di masa perjuangan. Hanya saja kelapa sosok tentara itu tidak ada. Bahkan konon ada sosok noni Belanda juga yang menampakkan dirinya kepada para siswa. Bahkan
acara di Korea pun datang ke Indonesia hanya untuk meliput khusus mengenai fenomena-fenomena mistis yang ada di tengah-tengah masyarakat. Waktu itu mereka penasaran tentang fenomena lantai berdarah di SMA tersebut. Tidak puas dengan hasil pengamatan di siang hari yang tidak menunjukkan tanda-tanda mistis, mereka pun mencoba lagi di malam harinya. TV Korea itu meminta beberapa siswa untuk menjadi relawan acara mereka dengan duduk menempati ruangan di tengah malam. TV Korea itu ingin sekali menemui fenomena mistis yang mereka harapkan. Bahkan TV Korea itu juga sengaja mengundang salah satu paranormal lokal untuk hadir untuk menemani malam itu. Tapi hasilnya nihil.